Halo, selamat pagi anak-anak iKids yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Tante harap anak-anak iKids dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, yuk Tante ajak anak-anak buka Alkitabnya dan buku Book of Life-nya ya. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bacaan kita hari ini ada di dalam kitab 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 12. Nah, anak-anak iKids baca renungkan ya. Nah, untuk saat ini Tante ingin membahasnya di 2 ayat saja, yaitu ada di dalam 1 Samuel 5 ayat 3 sampai 4. Begini firman Tuhan. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Nah, dalam kitab 1 Samuel 5 ini dibahas tentang di mana tabut Allah yang diambil oleh kerajaan Filistin ya, dan ditaruh di dalam kuil Dagon, yaitu allahnya orang Filistin. Di sana orang Filistin menganggap bahwa tabut Allah itu adalah hal yang sepele, hal yang tidak berarti. Mereka lebih mementingkan berhala mereka, yaitu Dewa Dagon ya. Nah, pada saat tabut Allah ditaruh di sisi patung Dewa Dagon, saat itu patungnya itu terpelanting ya, patungnya itu jatuh sampai diulang 2 kali ya anak-anak iKids-nya. Nah, oleh karena itu apa sih yang bisa diambil untuk bacaan kali ini? Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus kita tidak bisa dibandingkan dengan berhala, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan patung yang hanya diam saja. Oleh karena itu anak-anak iKids, kita jangan sampai mengingkari iman kita. Iman kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kita, bukan patung-patung berhala yang disembah orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita. Jangan sampai kita menduakan Tuhan ya, karena hal itu tidak menyukakan hati Tuhan. Mungkin saat ini nggak ada berhala yang dalam bentuk patung atau gimana ya anak-anak iKids, tapi bisa dalam bentuk seperti hobi kita, kesukaan kita, mainan kita. Seperti kita lebih mementingkan untuk bermain HP dibandingkan dengan membaca Alkitab. Atau kita lebih senang main game daripada kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, bermain game, terus juga nonton HP itu juga bisa disebut berhala ya. Oleh karena itu jangan sampai anak-anak iKids menduakan Tuhan, utamakan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan anak-anak iKids, itu bisa menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan anak iKids. Nah, oleh karena itu anak-anak iKids jadikan Tuhan menjadi prioritas utama anak-anak iKids. Karena dengan Tuhan menjadi prioritas anak-anak iKids akan semakin diberkati, akan semakin dikuatkan, dan anak-anak iKids menjadi anak-anak yang selalu bersemangat di dalam Tuhan. Begitu ya anak-anak iKids. Tante harap anak-anak iKids tetap tekun berdoa, rajin beribadah, dan selalu memuji Tuhan, dan jangan lupa membaca kitab suci setiap hari. Sekian kerenungan firman kali ini, kiranya dapat membangkitkan kehidupan anak-anak iKids di dalam kehidupan sehari-hari. See you next time. Dadah.